Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dewi Inaya Mustakimah NIM 205231072, Ayu Puspitasari NIM 205231073, dan Anissa Tamaila dengan nomor NIM 205231074. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit tentang kaidah usuliyah 4 yang bertemakan jam'u, tarhih, dan tarjih. Yang pertama adalah jamu. Apa itu sih jamu? Jamu secara bahasa adalah al-jam'u yang berasal dari kata jama'a yang bermakna menggabungkan beberapa hal, juga bermakna mengumpulkan hal-hal yang terpisah. Sedangkan al-jam'u sebagai metode dalam mengkompromikan dua dalil yang kontradiksi didefinisikan oleh ulama sebagai berikut: menggabungkan dalil-dalil syariat dan mempertemukannya setelah terpisah, di mana penggabungan itu menjadi perbedaan antara dalil tidak terwujud secara hakiki. Syarat menggunakan metode jamu: yang pertama, masing-masing dua dalil disepakati kehujahannya. Yang kedua, jika proses al-jamu antara dua dalil menggunakan metode takwil, maka harus terpenuhi pada 5 syarat. Syaratnya yaitu lafadz dalil dapat ditakwil seperti lafadz dhohir. Yang kedua, adanya dalil yang menjadi dasar pentakwilan lafadz. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, takwil tidak berakibat pada pembatalan keseluruhan makna teks atau sebagainya. Yang kelima, orang yang melakukan takwil memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Terus syarat yang ketiga yaitu orang yang melakukan al-jam'u haruslah termasuk orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk bolehnya berijtihad. Yang keempat, implikasi hukum yang dihasilkan dari proses al-jam'u tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah dihasilkan oleh ijma ataupun nas yang kotel. Macam-macam metode jamu. Yang pertama, takwil. Yang kedua, taghayyur al-hal wal al-mahal atau perbedaan konteks. Contoh hadis Nabi yang bertentangan antara larangan membuang hayat dengan penghadap atau membelakangi kiblat, dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berbuang hayat membelakangi kiblat. Salah satu hadis yang kontribusi adalah sebagai berikut. Hadis pertama dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian hendak membuang hayat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, namun hadapkanlah diri kalian ke timur atau ke barat. Abu Ayyub berkata, lalu kami pergi ke Syam dan kami dapati setiap kamar mandi dibangun menghadapi kiblat. Lantas kami rubah dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, al-amal bi az-ziyadah atau mengamalkan dalil tambahan. Contoh hadis Nabi yang bertentangan antara menentangkan praktek salam dan sholat yang hanya sekali, dan hadis lainnya yang menetapkan praktek salam 2 kali. Hadis pertama, dan Amir bin Syad dari ayahnya Sa'ad bin Waqqas, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau melakukan sholat mengucap salam ke kanan dan kiri sampai aku dapat melihat putihnya pipi beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, at-takhir. Selanjutnya adalah tarjih. Tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung untuk atau mengalahkan. Menurut istilah seperti dikemukakan oleh Al-Badawi, ahli usul fiqh dari kalangan Sailiyah, adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang zani untuk dapat diamalkan. Cara mentarjih. Ali bin Saif al-Ad-Din al-Imidi dalam kurung W631 Hijriah. Ahli usul fiqh dari kalangan Sailiyah menjelaskan secara perinci metode tarjih. Metode tarjih yang berhubungan dengan pertentangan antara dua nas atau lebih secara global, yaitu yang pertama, tarjih dari segi sanad.
Tarjih dari sisi ini mungkin dilakukan antara lain dengan meneliti rawi yang menurut jumhur ulama usul fiqh, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya, didahulukan atas hadis yang lebih sedikit. Yang kedua, tarjih dari segi matan yang mungkin dilakukan dengan beberapa bentuk, antara lain bahwa bila mana terjadi pertentangan antara dua dalil tentang hukum suatu masalah, maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan. Tarjih dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dalil yang didukung oleh dalil lain termasuk dalil yang merupakan hasil ijtihad, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan. Masih banyak lagi metode tarjih dan hal-hal yang berhubungan dengannya secara panjang lebar dibahas dalam kitab-kitab usul fiqh. Selanjutnya adalah naskh. Nas secara bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya berarti izalatul al-syal'i wal damuhu, atau menghilangkan sesuatu yang mentiadakannya, yang berarti naqlu al-syaili, atau memindahkan dan menyalin sesuatu, berarti tabdil atau penggantian, berarti tahwil atau pengalihan. Sedangkan nas secara istilah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil kitab syara yang lain. Maksud mengangkat hukum syara adalah tertutusnya kitab hukum yang mansuh dengan perbuatan mukallaf. Bagian nas dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh, ayat iddah 1 tahun dinas dengan iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nas Al-Quran dengan sunnah. Nas yang macam ini terbagi menjadi dua. Pertama, nas Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat hadis ahad tidak bisa menas Al-Quran karena Al-Quran adalah nas yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nas yang bersifat zani dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu sifat dugaan atau diduga. Yang ketiga, nas sunnah dengan Al-Quran. Contoh, menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh sunnah, kemudian ketetapan ini dinas oleh Al-Quran. Yang keempat, nas sunnah dengan sunnah. Sunnah ini terbagi pada 4 macam, yaitu nas sunnah muwatir dengan sunnah mutawatir, nas sunnah ahad dengan sunnah ahad, nas sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, nas mutawatir dengan sunnah ahad. Pedoman untuk mengetahui nas dan menas ada beberapa cara berikut. Yang pertama, ada keterangan bekas pentransimian yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konsensus atau ijma umat bahwa ayat ini nas dan ayat menas. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Ayat-ayat yang masyhur nasnya. Adapun ayat-ayat yang masyhur nasnya dapat kita lihat di bawah ini, diantaranya ayat yang masyhur nasnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dinaskan dengan hadis. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi waris. Ayat 240 dalam surat Al-Baqarah dinasah dengan ayat 234 terdapat dalam surat yang sama, dan ayat 222 dalam surat Al-Baqarah dinas dengan ayat 286 dalam surat yang sama.